jelek-jelekkan. Meskipun agama siapa, yang penting jangan suka menghujat di agama orang lain. Mau agama apa mereka nggak usah menghujat. Ya perkataanku yang mana yang Ini sudah menghujat? kiamat. Itu Perkataan mana yang mau menghujat? di mana-mana itu bencana-bencana itu sadar, jadi manusia itu harus sadar, harus tobat. Ya perkataanku yang mana yang menghujat? Pokoknya suka menghujat aja ya. Aku lihat agama itu, agama orang dihujat-hujat, ngapain menghujat agamanya orang? Mau Yang dia mana Kristen, mau Hindu, mau perkataan? apa, tidak usah dihujat. Yang mana perkataanku menghujat? Sejak kapan aku berbicara tentang Hindu? Kenapa Anda malu ngaku-ngaku Ini Kristen? sering aku lihat itu, Bang. Itu Nggak ada menghujat kenapa agama orang. malu. Kenapa Anda malu mengakui kalau Anda Kristen? Kenapa malu? Nggak malu aku. Aku Kristen, nggak malu aku. Tapi jangan suka Itulah menghujat. bilang. Aku suka lihat. Aku Ya orang gini, nggak pernah. gini. Aku live itu di TikTok. Aku di TikTok Kakak tuh Eva. cari hiburan, bukan Kakak Eva cari bisa tenang. cari masalah. Bisa tenang Ya. Kakak Eva, bisa tenang dulu. Oke, nah, jika memang saya menghujat, tolong berikan satu saja statement saya yang mengandung penghujatan. Yang mana? Apa ya, banyak, pokoknya banyak aku lihat di itu di ini. Nggak ada kasih. Kalau orang Kristen nggak ada kasih. Mestinya yang orang Kristen banyak kasihnya, tahu nggak? Oke, kalau memang Kristen itu ada kasih, siapa yang ngajarkan kasih untuk Kristen? Baca tuh Alkitab, baca sendiri tuh Alkitab. Itu Alkitab bisa di-download. Baca itu. Kan Cari, ya udah, saya cari situ banyak itu. dalam Matius 10 nomor 34 sampai 36, Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang membawa pedang." Nggak ada Tuhan bilang itu. Mana ayatnya? Nih. Mana ayatnya? Baca situ. Ini ya. Yesus tak pernah berkata, ini saya tunjukkan ayatnya. Yesus pernah berkata, "Aku datang bawa kasih." Enggak. Makanya kakak Keva, kamu masih Kristen karena kau nggak tahu Bibelmu, kakak. Terus Anda katakan ketika saya baca Bibel Anda katakan saya menghujat gitu Itu loh. jelas semua manusia di sini pada nggak jelas semua. Jangan Anda katakan ketika saya membaca Bibel Anda katakan saya menghujat nih. Matius 10 nomor 34 sampai 39 nih, 36 aja lah ya, panjang kali. Biasanya kalian kalau ditunjukkan Bibel muntah-muntah. Hiburan, Nih. bukan ini. Cuma aku lihat itu di berandaku lewat aja tuh. Bang Part ini suka menghujat aja agama orang. Ini saya baca Bibel kok dibilang menghujat. Ini kan saya baca ini ya, Matius 10 34 36. Jangan kamu menyangka Apa tulisannya itu? bahwa Apa tulisannya? Nggak usah menghujat agamamu aja yang diurus, bukan agamanya orang. saya nggak menghujat. Saya baca Bibel loh. Kalau saya baca Bibel Anda katakan menghujat, berarti yang menghujat Anda Bibel Anda sendiri gitu loh. Bisa nggak kakak itu nggak kerasukan, nggak kesurupan, nggak tantrum, tenang saja gitu loh. Biar saya luruskan persangkaan Anda terhadap saya. Mualaf, ya mualaf Gitu loh. aja yang benar. Jangan mualaf menjelekkan agamanya orang. Mualaf aja. Ngapain kau Yang mana perkataan saya yang menjelekkan kakak? Orang udah bilang jelek. Tadi kakak bilang Kristen itu ajaran kasih. Kiamat. Nanti Seharusnya dunia sudah kiamat ketika tsunami gimana? Kakak, seharusnya dunia sudah kiamat sejak dulu ketika kakak percaya Tuhan pernah mati. Ketika Tuhan mati, siapa yang ngurusin alam semesta? Tuhan disalibkan, maka itu Dosa dikorbankan kakak itu loh yang karena banyak. terus dosa-dosamu itu yang penuh. Bentar saya baca Penuh. ya. Boleh saya baca dulu Matius 10 nomor 34 ini kakak. Jangan kerasukan dulu, boleh saya baca? Kerasukan. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang, kata Yesus. Dia tak bilang dia datang bawa kasih, tapi bawa pedang. Dia tidak bawa damai. 35-nya, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya, dan apalagi nih, ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang itu ialah seisi rumahnya.
Yesus datang membawa ini, bukan bawa kasih. Baca sampai baca itu dari pertama sampai akhir tuh dibaca, bukan baca di setengah-setengah. Apa maksud dan tujuan itu? Nah, kalau nggak tahu maksud dan tujuannya, ya udah baca tuh dari atas ke bawah sampai habis. Jangan cuma ayat aja. Kakak, saya ini master. Kalau kakak baca, aku nggak saya pernah master komal-komal di sini. Aku orangnya main TikTok yang ini hiburan, bukan main TikTok di sini aku. Saya nggak tahu itu. Kakak mau main TikTok telanjang. Lewat aja di sana aku nih Bang Faruk ini. Kakak mau main TikTok, kakak Tessa, Keva, kakak mau main TikTok telanjang, itu urusan kakak. Iya lah. Kalau kakak tanya saya, jangan kalau kakak aja ya, mualaf yang agama yang benar, bukan jelekin agamanya orang. Aneh ini Bang Faruk. Siapa yang jelekin? Aku cuma baca Bible loh. Baca sampai habis. Aku cuma baca Bible, aku tidak menjelekin. Ujung sampai oh Yesus mati itu apa? Itu menebus dosa-dosa Bang Faruk yang penuh bertumpuk-tumpuk, itu dosanya Bang Faruk itu dihapus sama Tuhan. Tahu enggak? Berkata, ya, seorang anak itu tidak menanggung dosa ayahnya, begitu juga sebaliknya. Konsep penebusan dosa dengan matinya anak manusia di kayu salib itu bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Musa, bukan ajaran nabi-nabi terdahulu, tapi ajaran dari Paulus yang didukung oleh bapak-bapak gereja. Kalau saya memang berdusta, mana datangnya Yesus berkata begitu? Dengar lu Os, bisa enggak Os itu live itu ya, mau memperbaiki agamanya Os. Masa Os mualaf tapi Os bukan mualaf tapi kok sifatnya kayak segitu? Maksudnya bisa nggak live yang benar gitu, memperbaiki itu agama, mempelajari agama Islam yang benar gitu kan enak. Ini saya tanggapin ya kakak. mualaf tapi menghujat. Gimana ceritanya? Ngapain menghujat agama orang? Kakak Keva bisa tenang. Bisa tenang kakak Keva, dengar kakak Keva. Kakak Keva sabar dulu. Menangis, siapa yang menangis? Sabar dulu kakak Keva, sabar dulu ya. Kakak Keva dan teman-teman Kristen lainnya tidak akan mendapatkan isi Bible dengan jujur selain dari lisan kami para apologet Islam. Kamilah yang membaca Bible kalian dengan jujur. Gak kami tambah-tambahi, gak kami kurang-kurangin. Literasi yang sampai kepada kakak perihal tentang penebusan dosa dengan matinya Yesus di kayu salib itu bukan ajarannya Yesus. Ajaran siapa? Ajaran siapa itu? Ajaran siapa? Ajaran bapak-bapak gereja. Gereja mana? Dari mana ayatnya? Di mana ayatnya itu? Di mana? Loh, ajaran bapak-bapak gereja nggak tertulis di dalam Bible, kakak. Paulus, tahu nggak itu yang dibawa itu Paulus dulu memang dia pendosa, tapi setelah dia bertobat hidupnya itu luar biasa itu Paulus ya. Baca makanya itu Alkitab, baca itu baca itu Alkitab Taurat. Loh, kitab Taurat apa? Jangan bilang Paulus, jangan bilang Paulus. Memangnya itu Paulus Baca itu Paulus kok di kitab dulu memang Taurat? dosa itu Paulus. Sekarang udah bertobat dia. Hidupnya apa? Baik hidupnya. Kak, baca Paulus kenapa di kitab Taurat, kakak? Di kitab Taurat Paulus itu nggak ada loh. Ya pokoknya Alkitab, pokoknya baca itu Alkitab. Taurat dengan Alkitab sama. Kakak, dengar kakak ya. Saya ini sayang samamu kakak Keva. Agama bukan Makanya saya berupaya menyelamatkan kakak Keva dari kesesatan. Maksudnya belum beda agama yang baik Bang Os, bukan tambah jahat Bang Os. Loh, saya kan baik kan? Saya bilang tadi kan, saya sayang sama kakak. Yesus yang memerintahkan saya, dengar dulu kakak. Yesus yang memerintahkan saya untuk menyadarkan kakak dari kesesatan. Mana datanya Faruk? Lukas 21 nomor 8. Yesus sudah mewanti-wanti hati-hati terhadap si penyesat yang datang memakai nama dia dan mengaku dirinya adalah dia. Hati-hati terhadap si penyesat itu kamu. Loh, sekarang saya tanya, dalam pandangan kakak, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya, Tuhan lah. Nah, kita baca ya 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Kakak bilang Tuhan ya, saya bilang manusia.
Nih. Roh Kudus, Tuhan. Iya, sabar. 2 Yohanes 1 nomor 7. Menurut Anggap Yesus Paulus. kakak sesat atau tidak? Anggap Nih, Paulus. menurut Yesus kakak sesat atau tidak? Yang bawah jangan ikut. Nih baca ini. Yang bawah jangan ikut-ikutan 2 sama Yohanes hostnya. 1 nomor 7. Nanti itu Sebab- dunia itu kejam. Dunia itu lihat di mana-mana orang udah ada bencana sana. Kakak jangan Jangan jijik ikut-ikuti dulu. Bang Saya Osman. tunjukkan Bible, jangan jijik. Kak, tengok nih, siapa yang sesat kata Yesus? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalau kakak Iya, nggak memang. percaya Yesus Iya, datang sebagai penyesat. manusia, Itulah kakaklah si penyesat. Yang nggak percaya sama Tuhan, itulah penyesatnya. Kakak, makanya saya bilang kalian Kristen itu adalah pembantah Bible. Di dalam Bible tertulisnya seperti ini, kakak membacakannya berubah dengan apa yang tertulis dalam Bible. Nggak boleh gitu kakak. Di sini tertulis, bagi yang nggak percaya Yesus manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Bahkan di dalam Matius 7 nomor 21 nomor 23, orang-orang yang manggil Yesus Kamu yang main Tuhan, trap. berdoa dengan nama Yesus, Aku itu bilang diusir trap. oleh Yesus. Aku bukan main TikTok mau cari hiburan, bukan main TikTok begini aku. Cuma aku dijamah Ya sudah. naik ke atas. Loh, kan saya nggak salahkan kakak, nggak ngelarang kakak kalau main TikTok itu cari hiburan. Kakak mau cari suami, mau cari anak, Cuma, bahkan kalau mau cari masalah, urusan kakak. Niat putus dong. Muncul aja ini si Bang Faruk ini mualaf ini. Kenapa? Hah? Bang Os, mualaf aja, benerin aja agamamu Bang Os. Bang Os, ini Udah kiamat, bener. Bang Os di mana-mana. Udah Di mata bener, diajar Kakak. juga. Tuhan sudah, kalau Tuhan marah, Tuhan udah balikkan itu nanti hancur. Janganlah hidup itu hanya sebentar. 70 80 itu sebentar aja hidupnya. Tobat aja hidupnya. Iya, kakak yang harus tobat kata Yesus loh. Kenapa aku udah bertobat? Makanya aku tuh bertobat. Tuhan Karena jangan- kata makanya Tuhan berkorban demi aku. Dosa-dosaku banyak. Tuhan yang hapuskan itu dosa-dosaku. lo enak kali kakak yang berdosa kok Tuhan yang mati. Ya iyalah. Iyalah karena manusia pada durhaka semua kan. Jadi Tuhan jadi Berarti- Allah jadi berarti- manusia karena apa? Karena dosa-dosa manusia terlalu banyak. Tahu enggak? Berarti gini ya kakak Keva ya. Di dalam angan-angan Kristen yang berdosa Tuhan yang harus mati menanggungnya gitu. Kenapa? Iya kakak Keva. Di dalam angan-angan dan hayalan Kristen, ya orang Kristen yang berdosa Tuhan yang harus mati menanggungnya gitu. Itu hanya pemikiran Bang Os aja itu, tidak ada Loh, hayalan. tadi kakak bilang Tuhan kakak mati untuk dosa kakak, betul? Iya betul sekali. Ya sudah, berarti di dalam angan-angan dan hayalan Kristen, Tuhan itu kalian yang berdosa, Tuhan yang harus menanggungnya dan mati, betul? Karena manusia banyak dosanya. Karena makanya Tuhan berkorban buat manusia. Ya kalau Tahu kakak nggak? banyak dosa, kalau kakak banyak dosa, kakak tobatlah. Jangan kakak minta Tuhan mati. Masa Dia kakak mati berdosa demi mati Gimana? dosa-dosanya makanya demi mati mengorbankan dosa-dosanya kita yang banyak begitu. Jadi Tuhan dia korbankan dirinya, dia disalibkan. Makanya sekali-sekali tuh nonton filmnya tuh, film Tuhan Yesus tonton. Kakak, itu angan-angan dan hayalanmu kakak. Tapi Yesus sendiri berkata di dalam Bible, seorang anak itu tidak menanggung dosa ayahnya loh, gitu loh. Cobalah kakak. Udahlah yang penting ya udahlah yang penting ini aja Bang Faruk kalau live yang bener aja, gak usah menghujat sama orang. Gak ada Kalau mualaf menghujat. Yang bener Kakak aja yang terasa terhujat. Gak ada aku terus menghujat. memperbaiki aja itu
agamanya Bang Os bagaimana gitu. Jangan agamanya orang ini dibawa-bawa apa. Agama siapa yang kebawa-bawa? Agama siapa? Itu buktinya live. Live itu bukannya baca apa biar yang di bawah biar sejuk, baca apa nyanyi apa lagu-lagu apa itu biar sejuk itu penonton di bawah itu. Kakak, kesejukan bagi kalian ketika kalian imani Tuhan mati, itu kesejukan kalian. Sementara kalian bebas berbuat apapun dan bebas mengapain apapun. Iya, Itu kesejukan kalian gitu loh. Masa kau yang dosa Tuhan yang harus mati? Kalau kakak tahu berdosa, kakak tobat. Jangan minta Tuhan mati. Nggak mengerti tentang ini emang lah kalau nggak ngerti ya nggak paham aja biar kita ngomong sampai meler mulut tuh nggak paham ya nggak paham juga itu. Kakak dulu saya waktu di Kristen, saya baca Bible itu berkali-kali loh kakak. Maka saya pastikan gitu loh, pendeta saja nggak lebih pintar dari saya tentang Bible. Udah, ayo lah. Aku pusing mikirinnya. Ya pusing lah orang kakak nyembah manusia, ya pusing lah kakak. Ya enggak lah. Yesus manusia bukan? Ya nggak mengerti, ya udah yang nggak mengerti nggak paham. Ya kakak lah nggak ngerti Mana orang ada Yesus sendiri. bisa bangkit? Mana ada manusia bisa bangkit? Mana ada? Oh banyak kakak. Siapa Banyak yang orang bangkit? bangkit gitu loh. Terus bangkit dari kematian. Kenapa nggak dituhankan? Elia membangkitkan orang mati. Kenapa nggak kakak tuhankan? Siapa saksinya? Siapa saksinya? Ya udah Yesus juga ketika bangkit dari kematian, siapa Banyak saksinya? saksinya. Banyak saksinya. Itu Mana ada saksi yang melihat Yesus bangkit? Bahkan dalam Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 13, dengar dulu kakak Keva, dengar dulu. Dalam Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 17, ketika Yesus mati, mayatnya dimasukkan ke dalam lubang batu, ya. Pada hari Ahad, pada hari Sabat, ketika Maria pergi ke sana, mayat Yesus hilang. Kok cerita bangkit, mayatnya hilang. Aku udah berdosa. Hah? Terserah lah. Memang kakak udah berdosa. Kakak nggak berdosa. Kakak nggak dosa lagi dikatakan loh. Kakak itu udah bukan kafir. aku yang jalankan Bang Farad kan, ya terserah lah. Mau dosa pegang sendiri juga kan. Kakak nggak Iya, dosa kabur lagi, aja. kakak sudah kafir loh. Musyrik Mana kakak ada? sudah. Ya Apanya iyalah, musyrik? orang Yesus bilang dia manusia, kakak bilang Tuhan, pokoknya Tuhan, Kamu pokoknya yang Tuhan, botol, pokoknya ya, Tuhan. Kalau tahu saya kamu. Gimana? Jangan bilang aku botol ya. Memang Loh bukan aku botol yang apa bilang kamu kakak yang botol? Kakak, bukan aku bilang Itu kakak yang bawah. botol. Itu yang di Ya, bawah. Paulus yang bilang kakak bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10 ini, tengok ini. Paulus yang bilang kakak bodoh. Itu kali Ini. sebelum 1 bertobat, Korintus memang dia 4 nomor ini 10. banyak dosa jadi Paulus. Sekarang dia ada bertobat, lihatlah. Ini. Janganlah baca-baca yang 1 belum Korintus bertobat, 4, bacalah baca yang ini. setelah bertobat. Nggak usah baca-baca yang belum 1 bertobat Korintus itu. 4 nomor 10 kata Yesus, kami bodoh oleh karena Kristus. Kakak bodoh karena Kristus. Tetapi Kamu yang kamu bodoh. Islam arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Lebih parahnya lagi kata Udahlah. kakak itu sampah dunia. Mumet aku dengarnya. Nggak jelas juga. Kakak dikatakan Udahlah. sampah dunia dan kotoran. Bentar kakak ya. 1 Korintus 4 nomor 13 ini. Kakak dikatakan sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu. Nih, Paulus yang bilangin kakak kok sampah dunia. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Yang Paulus bilangin mengatai botol, kakak yang itu bilang botol, sampah dunia. ya, dirinya sendiri Dan Paulus botol. mengatai kakak itu sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Kamu Ya yang wajar botol lah ya. teman-teman Kamu di yang bawah. botol. Kakak Keva, wajar teman-teman di bawah Memang. mengatain kakak botol. Memang kalau teman-teman Dengar dulu. Memang kalau orang berteman sama Bang Pardi ikut Wajar kakak Keva. Wajar teman-teman di bawah mengatain kakak itu botol.
Karena apa? Iya, Yang itu teman. pertama, kakak itu menuhankan anak manusia, yaitu anaknya Maria. Yang kedua, kakak mau dan terima ketika dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 4 nomor 10 kakak dikatakan bodoh, kakak terima. Dalam 1 Korintus 4 nomor 13, kakak disamakan dengan sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu, kakak terima. Ya kakak botol lah dipandang orang ini. Masa kakak diluruskan nggak mau, berarti kakak bilang botol. Sudahlah. Sudah kalian. Apa kakak? Apa? Terserahlah kalian. Mau botol aku, mau apa, terserah. Ya itulah jawaban orang botol. Persis jawaban orang botol itu, diingetin malah bilang terserah. Ngapain kejang-kejang? Enggak kejang-kejang aku. Masa kejang-kejang? Enggak lah, santai aja. Ya udah, ini ada si Arom di sini.